Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian pada saat ini. Renungan harian pada hari ini diambilkan dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada saat ini adalah firman itu menjadi manusia. Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah. Bukan hanya di negeri Indonesia, tetapi hampir di seluruh penjuru dunia. Virus corona telah menguasai dunia dan mengacaukan kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan keagamaan dengan peribadahan-peribadahannya. Di Indonesia khususnya, dan juga di beberapa negara, ketika diumumkan telah ada penyebaran virus corona, maka terjadi kepanikan. Tidak sedikit orang menyerbu pertokoan kebutuhan pokok, swalayan, supermarket, dan pusat-pusat perbelanjaan. Hampir segala kebutuhan pokok ludes tak tersisa. Hand sanitizer, cairan pencuci tangan, masker, juga tidak kalah ikut diborong dan habis. Kalaupun ada, harganya melonjak luar biasa. Sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan pengumuman agar masyarakat diam di rumah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Semua aktivitas dilakukan di rumah, bekerja dari rumah, belajar mengajar dari rumah, dan beribadah di rumah karena kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Di masa awal, hampir semua mematuhi peraturan tersebut, berkegiatan di rumah. Tetapi waktu terus berjalan. Semua orang menantikan kabar baik tentang berakhirnya masa pandemi COVID-19. Berbulan-bulan kabar baik itu yang ditunggu-tunggu. Sebab bukan hanya karena kebosanan berdiam di rumah
yang menjadi alasan. Tidak sedikit orang juga kehilangan pekerjaan, tidak bisa menjalankan usahanya, bahkan terserang penyakit lain yang ditimbulkan karena situasi yang membuat stres dan depresi. Semua orang menunggu adanya kabar baik bahwa situasi sudah aman dan kembali normal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita simak seruan Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang berada di Babel, negeri pembuangan. Saat itu bangsa Israel sedang sangat mengharapkan pembebasan untuk kembali ke Yerusalem. Yesaya menyerukan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Saya membayangkan seruan Yesaya tersebut menjadi kerinduan bagi kita ketika di masa pandemi COVID-19 ini. Semua orang menantikan pembawa berita damai, kabar baik, dan berita selamat. Ketika pembawa kabar baik itu datang, maka banyak orang akan mengawalnya dengan sorak-sorai. Ketika berita damai dan kabar baik itu disampaikan, maka semua orang akan bersuka cita. Kabar baik yang disampaikan Yesaya adalah Allah itu Raja, yang artinya bahwa Allah yang berkuasa untuk memerintah atas Israel sebagai Raja. Allah itu Raja, menjadi kabar baik bahwa Allah yang berkuasa atas hidup umat dan bukan virus atau apapun. Inilah yang menjadi penghiburan bagi umat Tuhan. Untuk itulah pemazmur mengajak kita menyambut kabar baik itu dengan menyanyikan nyanyian baru, dengan sorak-sorai, dengan gembira, dengan gambus dan kecapi, sebab keselamatan telah dinyatakan oleh Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk menyambut pekerjaan Allah atas keselamatan yang diberikan kepada kita dengan suasana yang dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. Namun, sebagai orang yang telah diselamatkan, bukan berarti hidup kita selamanya aman-aman saja. Kehidupan memang tidak selamanya berjalan dengan aman dan nyaman. Kita akan menghadapi berbagai tantangan, bahkan penderitaan. Bukan hanya karena situasi pandemi COVID-19, tetapi berbagai gelombang dunia akan kita hadapi. Penulis surat kepada orang Ibrani memberikan penguatan ketika orang-orang di Ibrani sedang menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Penulis menegaskan agar mereka tetap berpegang pada keselamatan yang dari Yesus Kristus. Jangan sampai penganiayaan dan penderitaan menghancurkan iman percaya pada keselamatan yang telah diperoleh melalui Yesus Kristus. Tetaplah bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian syukur bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Natal, yaitu hari kelahiran bayi Yesus Kristus, menjadi berita damai, kabar baik dan selamat yang telah dinyatakan oleh Yohanes. Kabar baik bukan hanya untuk bangsa Israel yang diselamatkan kembali ke Yerusalem, ataupun kepada orang-orang Ibrani yang sedang dalam penganiayaan dan penderitaan, tetapi bagi kita semua, orang yang percaya kepada pekerjaan keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan.
Hari Natal bukan hanya hari untuk merayakan kelahiran atau ulang tahun Yesus, tetapi lebih dari itu sebagai hari memuliakan Tuhan Allah kita yang menggenapi janjinya. Firman yang dinyatakannya telah diwujudkan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Inilah kabar baik bagi kita bahwa Allah adalah Raja. Ia berkuasa atas kita. Allah tidak hanya berfirman, tetapi Ia pasti akan mewujud nyatakan firman-Nya sebagai berita damai, kabar baik dan selamat. Hari Natal yang kita sambut dengan sorak-sorai dan nyanyian pujian bagi kemuliaan-Nya mengingatkan kita bahwa kita juga diutus sebagai pembawa berita damai, kabar baik dan selamat, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Selamat Natal, selamat menjadi pembawa kabar baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.